Selamat malam teman-teman semua. Shalom. Ya masih ditunggu ya. Pastor Agus tolong ajak teman-temannya untuk gabung sini untuk join. Masih ada waktu sambil kita menunggu narasumber. Hai teman-teman SRK 30. Halo bro, siap. Shalom Kak Yeri. Shalom, shalom. Apa kabar Kak Yeri? Baik, baik. Thank you, thank you. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah gabung nih, sudah jumpa dengan narasumber kita ya malam hari ini. Siap. Siap, siap. Malam ini spesial loh, dilayani oleh berdua nih. Ya, Serupa thank tapi you, tak thank you. sama. Betul. Macro lighting. Apa kabar bro? Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua yang udah bergabung. Beda. Ya kurang lebih 30 Shalom. sampai 45 menit ke depan kita akan bahas tentang build your singleness. Kurang lebih begitu ya Kak Yeri ya. Betul, betul. Kalau ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris, lidah saya agak sedikit kaku sih. Sama aja, saya jadi lapar ter. Oke, baik. Tanpa basa-basi lagi, kita mau segera mulailah ya, Kak Yeri ya. Siap, siap. Jadi sebelumnya, mari kita berdoa dulu untuk Oke. membuka acara kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, buat segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk kegiatan acara kami live pada hari ini. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah apa yang kami perbincangkan, apa yang kami sharingkan, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Amin. apa yang kami bicarakan juga boleh menguatkan setiap kami, boleh menuntun setiap kami, sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeri mungkin, ya walaupun sudah banyak yang kenal Kak Yeri pastinya kan, saya mau bilang orang yang nggak kenal Kak Yeri itu berarti mainnya kurang jauh. Enggak lah. Kurang tol. Jadi mungkin Kak Yeri bisa singkat cerita perkenalkan diri dulu sebagai narasumber, kegiatan, dan tentunya mungkin status gitu kan, jangan sampai nanti orang salah paham begitu. Dan sedikit tentang tema yang akan kita bahas malam hari ini Kak Yeri. Silakan Kak Yeri. Ya, jadi thank you semuanya yang sudah join nih. Nama saya Yeri Patinasarani. Saya melayani Tuhan, lalu aktivis sosial juga. Saya sudah menikah, punya anak 1, istri 1.
gitu. Jadi kegiatan hari-hari melayani, dan saya punya yayasan yang bergerak di bidang penanganan masalah narkoba, lalu pendampingan orang dengan HIV/AIDS, lalu penanganan kasus human trafficking, sex trafficking. Terus sekarang lagi banyak juga bergerak di bidang social planner, mendukung teman-teman yang sulit punya kerjaan, punya pemasukan, bisa punya pemasukan dan bisa punya masa depan. Nah, kurang lebih itu dulu deh dari saya. Jadi thank you. Oke, baik. Jadi untuk para single, wanita-wanita muda, udah perbodan. Kak Yeri, saya Ya, udah punya jelas. 4 istri, 1 anak. Yes. Oh, saya cincin udah nggak muat Kak Yeri, gara-gara kelamaan di rumah. Gitu ya. Nah, oke, mungkin Kak Yeri bisa sedikit sharing atau menjelaskan tentang tema yang akan kita bahas malam hari ini. Mungkin sedikit renungan yang bisa dibagikan Ya. sesuai dengan tema malam hari ini, Kak Yeri. Ya, jadi sebenarnya sebuah tema yang saya akan sampaikan malam ini adalah sesuatu yang sudah saya bahas, saya pelajari mungkin lebih dari 10 tahun. Kesadaran saya akan hal ini selama 10 tahun pun saya rasa masih kurang gitu loh. Dan ini menjadi satu chord paling penting menurut saya ketika orang jalan sama Tuhan. Nah, apa itu? Oke, saya mulai. Saya sebut dengan singleness. Singleness adalah kemampuan bertahan dalam semua fase kesendirian dengan Tuhan. Singleness adalah sebuah tools di mana ketika terjadi sebuah kesepian, kesunyian, atau kesendirian, kita tidak hancur, kita tidak rapuh, kita tetap kuat. Nah, sebenarnya kekuatan doa bukan di list doanya, itu clear. Jangan pikir doa itu kekuatannya di list dan di jawaban. Karena arahan yang Yesus ajarkan sendiri, kan kita doa pada Yesus. Nah, yang kepada Yesus ini dia ngajarin kita nih. Nih, kalau doa sama saya, begini cara doanya. Masuk kamar, tutup pintu, doa sendirian. Rame-rame, enggak sendirian. Kenapa? Karena dari tempat yang tersembunyi juga, dia menginvestasikan kekuatannya. Waktu kita lagi sendiri. Makanya banyak anak Tuhan berhasil waktu rame-rame, gagal waktu sendirian. Makanya banyak anak Tuhan performnya nggak sekuat waktu tidak ada COVID-19. Karena apa? Jadi nggak bisa nyembah kalau nggak kayak di gereja. Nggak bisa, kalau tuh waktu nggak ada komsel, nggak ada ibadah, ya nggak denger firman. Nah, jadi singleness ini menjadi core penting. Nah, kita lihat Yesus. Yesus itu sangat tahu apa yang harus dia persiapkan. Kalau saya tidak salah hitung, ada 6 kali dia naik ke atas gunung doa sendirian. Sendirian. Nggak rame-rame. Benar-benar sendirian. Kenapa? Karena gini, dia pernah punya 5.000 pengikut. Dari 5.000, itu laki-laki ya, belum perempuan anak. Setelah kejadian itu, 5.000 pergi. Sisa 70 murid. Nah, kitab Yohanes 6 ayat 66, Lukas menyampaikan, dari 70, sebagian besar pergi, sisa 12. Dari 12 murid diajak ke tempat paling penting buat Yesus ketika di Taman Getsemani. Apa yang dilakukan oleh 12 muridnya? Tidur. Jadi Yesus tahu suatu saat dia pasti sendirian. Ini ada 20 orang yang dengar perkataan saya ini. Saya mau nyampaikan kepada 20 orang yang lagi dengar. Suka tidak suka, suatu saat kita pasti sendiri. Mau tidak mau kita sayang sama orang tua, suatu saat kita pasti sendirian. Sendirian gak bisa ditengking, sendirian gak bisa ditolak, sendirian gak bisa. Saya agak tidak setuju kalau ada orang selalu bilang gini, bro, lu gak bisa bertumbuh, lu harus punya komunitas. Menurut saya gini, sekalipun kita gak punya komunitas, kalau kita punya Tuhan, harusnya kita bisa bertumbuh. Saya juga nggak setuju dengan orang bilang gini, di balik pria yang berhasil, pasti ada seorang wanita yang hebat di sebelahnya. Saya nggak setuju. Kenapa?
pria kalau punya Tuhan, baik ada wanita hebat atau tidak di sebelahnya, dia tetap harus jadi orang hebat. Karena apa? Singleness-nya itu. Gitu. Suatu saat siapapun orang yang ada di sebelah kita akan pergi ninggalin kita. Petrus, siapa murid yang paling fenomenal? Petrus lah. Gitu. Petrus, dia potong telinga Imam Malkus, jalan di atas air. Lalu apa? Yang nasehatin Yesus siapa? Petrus. Tapi Petrus hanya bisa bertikah hebat kalau lagi rame-rame. Coba waktu sendirian. Ditegur satu perempuan aja nyangkal 3 kali. Banyak orang nyali kalau lagi rame-rame doang. Banyak orang gagal melakukan kehendak Tuhan kalau lagi sendirian. Makanya banyak orang takut. Contoh, dulu waktu saya sekolah, ini pasti sama nih. Sama 21 orang yang lagi dengerin. Ya, waktu terlambat sekolah masuk dulu, apa yang kita harapkan ketika telat masuk? Kita berharap mudah-mudahan ada 10 orang telat juga. Benar gak? Gitu. Lalu kalau kita lagi ujian dapat jelek, apa harapan kita? Mudah-mudahan satu kelas jelek semua. Supaya kalau kita dimarahin, kita bisa bilang, oh bukan cuma saya. Nah, ternyata ini bukan masalah telat datang atau ujian jelek. Masalah paling urgentnya adalah kita nggak suka sendirian. Kita nggak suka beda sama yang lain. Kita nggak suka. Sedangkan sendirian itu realitas kehidupan. Makanya gini, kalau ada orang berpikir mau nikah dengan alasan kesepian, maaf, itu alasan paling gak masuk akal. Karena kadang-kadang pernikahan bisa menunjukkan betapa kesepiannya kita. Terus kan kadang-kadang orang suka gombal kan, terus bilang gini, tapi kak, dia itu matahari dalam hidup saya kak. Wow, gitu kan. Nah, kepada semua orang yang bilang gitu, lalu saya bilang gini sama dia, oke, dia itu matahari dalam hidup. Tapi kalau dia nggak ada, gelap gulita langsung hidup kamu. Terus ada lagi yang bilang, tapi kan saya harus cari orang untuk melengkapi hidup saya. Lalu saya bilang, cacat dong hidupnya sebelumnya. Ini dengar baik, ada 28 orang yang mendengarkan perkataan saya. Paling nggak sampai detik ini. Tidak ada orang yang boleh jadi matahari dalam hidup kita. Kita adalah matahari itu sendiri kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita. Gak ada yang boleh jadi matahari dalam hidup kita. Siapapun, mau itu pendeta kita, mau itu orang tua kita, mau itu suami, mau itu pacar. Gak ada orang yang boleh jadi matahari dalam hidup kita. Kita adalah matahari itu sendiri atas hidup kita. Kalau kita punya Tuhan. Makanya orang-orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh jarang takut kesepian. Dan kadang-kadang dia terbiasa menelan rasa sepi. Terbiasa menelan rasa sendiri. Dia nggak pernah takut. Orang yang punya singleness punya sebuah keyakinan yang kuat, bukan cuma keinginan. Contoh, kalau orang cuma punya keinginan, misalnya, saya pengen es krim coklat. Pak, nggak ada, adanya strawberry. Ya udahlah, strawberry aja. Saya pengen belajar gitar. Nggak bisa. Udah belajar vokal. Kalau orang punya keyakinan, ini pertama. Keyakinan makin kuat di dalam tekanan. Orang yang punya singleness, dia makin kuat dalam tekanan. Kedua, orang yang punya kemampuan singleness, bisa berdiri kokoh sendiri. Yang lainnya geser, dia tetap kuat. Dia tetap maju. Dan orang yang punya singleness, dia tahu apa yang harga mati dalam hidupnya. Nyatanya yang setan paling takut adalah ketika anak-anak Tuhan punya kemampuan singleness. Nah, raksasa apa sih menurut saya yang paling banyak orang takuti dalam hidup? Raksasa kesendirian. Makanya ada istilah kesepian di tengah keramaian. Betul gak? Gitu.
Nah, ini ada kawan saya Arbi, ada Arbi ini. Jadi single itu beda sama jomblo. Beda. Single artinya utuh, unik, sempurna. Jomblo tuh nasib. Jadi Adam nggak diciptakan kurang ketika Hawa belum ada. Dia utuh. Adam ngangkat meja sendiri bisa tanpa Hawa, tapi kalau berdua lebih baik, kurang lebih begitu. Ya kan? Jadi apa sih yang Tuhan bangun di dalam anak-anaknya hari ini adalah itu saya bilang singleness gitu. Nah, ingat gak waktu Yesus lahir salah satu nama selain Yesus yang ditaruh adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Immanuel artinya you are not alone. Kita nggak pernah sendirian. Nggak pernah satu orang pun sendirian kalau punya Tuhan. Bahkan Alkitab ditutup dengan closing statement ini. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Alkitab ditutup dengan statement, you are not alone. Kita nggak pernah sendirian. Nah, situasi hari ini sering kali terjadi seperti ini. Kalau teman-teman tahu orang main bola ya, main bola itu ada kiper, ada pemain. Kiper 1, pemain 10. Jadi kiper itu punya 10 pemain yang bantu dia jaga gawang supaya nggak kebobolan. Tapi kalau 2 kali 45 menit terus perpanjangan waktu masih seri, apa yang dilakukan? Adu penalti. Nah, adu penalti ini peraturan yang paling nggak adil. Kenapa? Semua ditanggung sama kiper. Menang kalah, dimaki, dipuji, satu stadion teriakin, satu stadion maki, di pundak kiper. Nah, kiper harus terbiasa melatih menghadapi tekanan ketika sendirian. Nggak ada kiper bisa minta tolong temennya bantuin jaga. Temennya mau bantu juga nggak ada. Nah, makanya nih, ya saya mau sampaikan sesuatu yang penting ke 27 sahabat saya yang lagi nonton live ini. Ada waktunya kita punya teman-teman yang ajak live bareng, ajak doa, semangatin, WhatsApp, yang kuatin kita. Ada kalanya kita punya teman-teman yang support kita. Tapi dengar baik, saya punya kabar baik. Ada waktunya kita sendirian. Ada waktunya orang mau nolong kita pun nggak bisa. Ada waktunya kita mau teriak, nggak bisa teriak sama siapa. Ada waktunya semua senderan yang bisa kita sender dalam hidup ini hilang dan kita sendirian. Nah, teman-teman jangan pernah anggap remeh rasa sepi. Orang kalau kesepian gak usah diapa-apain, mati sendiri. Kita ingat zaman penjajahan dulu, pahlawan-pahlawan Indonesia yang tinggal di Jawa dipindahin ke Papua. Orang kalau kesepian gak usah diapa-apain, mati sendiri. Saya pernah ngobrol sama salah satu personil Sri Mulat. Kita tahu hampir semua personil Sri Mulat itu pakai drugs. Jadi sekali saya ketemu salah satu. Lalu saya kepo dong, saya nanya. Apa yang menyebabkan banyak pelawak pakai narkoba? Meskipun saya udah bisa ada gambaran kira-kira. Ya entertain lah. Tapi tahu gak? Ternyata saya mendapatkan jawaban yang buat saya kaget. Jawabannya adalah gini, banyak pelawak sampai hari ini banyak pelawak pakai narkoba karena banyak pelawak hidup dalam kesepian. Banyak entertainer, banyak penghibur hidup dalam kesepian yang deep. Kasus-kasus bunuh diri yang dialami oleh entertainer, orang-orang public figure karena loneliness yang dia nggak bisa handle. Dia nggak bisa handle rasa sepi itu. Makanya ada istilah kan, tukang roti mati kelaparan. Nah, banyak anak Tuhan kesepian di dalam Tuhan.
Dia punya Tuhan, tapi hidupnya sepi. Saya nggak tahu nih, ada 34 mata yang menonton dua orang botak lagi bicara ini. Pernah nggak kita ngalami kesepian di tengah keramaian? Kita punya semua. Kita punya teman, kita punya kakak rohani, kita punya orang tua. Tapi ada satu kayak siklus. Dan semua orang nggak suka rasa sepi itu. Orang nggak suka. Makanya ada orang-orang yang benci banget hari ulang tahun, hari Natal, hari raya. Kenapa? Karena bertahun-tahun dia nggak pernah lewatin kemeriahan hari itu. And thank you. Buat yang jawab pernah, thank you. Thank you, thank you. Itu nggak mudah untuk menyampaikan sebuah kejujuran itu. Kadang-kadang kita perlu banyak lapisan topeng untuk menutupi rasa kesepian kita yang sebenarnya real. Dengan karya, dengan senyum, dengan eksistensi, dengan status, tapi jauh deep di dalam. Gak tahu, saya pengen menyapa nih semua yang lagi nonton. Alami gak? Kayak kedinginan tanpa kehangatan di tengah keramaian itu. Ya, itu namanya kesepian. Loneliness yang sangat deep. Makanya gini, di dalam hati nih, ada satu bagian yang gak bisa diisi oleh apapun. Kecuali oleh Tuhan. Nah, tadi kan ada yang komentar, dia Natal sendiri karena banyak keluarganya Muslim. Banyak yang keluarganya Kristen pun pas Natalan tetap kesepian. Gitu. Nah, ini kan sesuatu yang gak bisa diomongin. Kecuali ditutupin. Nah, Tuhan itu tahu persis. Nah, Tuhan itu kepengen banget kita tahu bahwa Dia ada buat kita. Dia mencintai kita dengan cinta yang deep, yang dalam, yang ekstrim. Dia tahu persis apa yang ada dalam hati kita. Ini teman-teman ya, saya hitung terus, ada 39. Saya bersaksi. Saya nggak cuma ngomong. Saya pemakai narkoba selama 9 tahun. Saya tahu persis apa itu artinya kesepian. Ada 2 kejadian yang paling membuat saya merasa sepi. Pertama, waktu saya dulu ikut retret 3 hari. Lalu 2 hari belum selesai retret, pemimpin rohani saya memulangkan saya dari retret. Karena mereka menganggap saya biang masalah di retret, saya diteleponin taksi, terus saya suruh pulang. Nah, setelah pulang saya benci banget dengan orang-orang anak-anak Tuhan. Saya bilang, alah sama aja lah. Mereka maki saya, mereka buang saya, tapi mereka pergi ke gereja bilang Tuhan Yesus baik tiap hari Minggu. Jadi sejak hari itu saya nggak pernah lagi main sama anak-anak rohani. Gitu. Dan saya main sama teman-teman yang nggak kenal Tuhan. Satu ketika saya overdosis. Ditemukan mulut berbusa. Badan saya biru, kaku. Teman-teman bilang udah gak ada napas. Apa yang teman-teman saya lakukan? Mereka angkat saya rame-rame. Mereka buang saya di got. Di satu pagi saya bangun dari got. Saya tahu artinya kesepian. Karena saya berkali-kali diperlakukan seperti itu. Jadi satu kali, waktu saya SMA, saya masuk kamar, saya kunci, saya ambil 1 gelas Baygon. Saya pikir goodbye lah dunia ini. Dunia ini gak adil. Tuhan cuma sayang orang-orang yang rajin doa doang. Lalu saya tulis surat buat orang tua saya. Saya natap itu gelas isinya racun. Mungkin 2 atau 3 jam sambil nangis. Gak ada harapan buat saya pulih. Saya rasakan deep kesepian yang gak ada orang mau main jadi teman saya, gak ada kampus mau terima saya nggak pernah kuliah karena saya dulu DPO polisi, gak ada orang mau jadi pacar saya, gak ada orang mau jadi teman saya, semua ngebuang saya. Jadi akhirnya di tengah kesepian saya yang paling dalam, saya minum racun itu. Saya tergeletak gak sadar selama mungkin beberapa jam dan gak ada yang tahu. Artinya saya kubur semua mimpi saya di tengah kesepian saya.
Dan beberapa jam kemudian, saya kaget. Saya bangun dan saya tidak kenapa-napa. Kaget setengah mati saya. Ih, saya masih hidup. Di situ saya nangis. Mungkin 1-2 jam saya nggak berhenti nangis. Lalu saya sadar gini, Tuhan bukan cuma sayang orang-orang yang rajin doa, rajin baca Alkitab, yang suci-suci. Tuhan juga sayang orang brengsek kayak saya. Dan apa yang saya rasa saat saya bangun? Saya nggak ngerasa sendirian. Sekalipun saya sendirian. Setelah itu pun orang tetap nggak mau main sama saya. Tapi saya tahu persis, sekalipun saya sendiri, tidak ada sebuah rongga. Rongga ini terisi. Waktu saya kenal Yesus 20 tahun yang lalu. Itu pertama kali saya taruh jarum suntik saya, bong sabu saya, ganja, rokok, semua. Dan saya jalani kehidupan dalam Tuhan. Di dalam kesendirian, di dalam keramaian. Di dalam kesendirian, itu seperti siklus. Dan sampai hari ini, ada sebuah senjata yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Namanya single. Buat saya mau tutup dengan ini. Mudah-mudahan ada ruang diskusi nanti. Buat saya single itu forever. Forever. Single itu forever. Jadi, sekalipun orang udah nikah, dia perlu bangun semangat singleness yang kuat. Sekalipun dia udah dimanapun, dia tetap perlu sebuah singleness yang kuat. Dan Tuhan itu tahu persis apa yang kita butuhkan waktu kita hidup bersama dia. Ibaratnya gini, apapun yang saya kerjakan, Tuhan audiens pertama saya. Saya nggak perlu banyak follower, saya nggak perlu banyak yang nonton, saya nggak perlu lakukan apapun. Mau orang lihat orang enggak, mau orang hargai orang enggak, mau orang respon orang enggak, saya nggak peduli. Karena Tuhan selalu jadi audiens pertama saya. Ini teman-teman, ini sekarang ada 46 yang nonton. Dengar baik, ada kalanya Tuhan singkirkan semua yang di sebelah kita. Dan tahu nggak? Aduh, saya bersyukur banget saya bisa ngomong ini. Kekuatan orang percaya ketika dia ada di hadapan kita, lalu dia berkata gini, nak, tinggal kita berdua. Waktu dia katakan nama hidup kita, nak, tinggal kita berdua. Kekuatan sejati orang percaya ketika Tuhan datang dan dia bilang ke hati yang sepi itu, tinggal kita berdua. Jangan takut, ini aku. Saya berdoa semua yang nonton nih, 45 orang. Sampai tutup mata suatu saat Tuhan panggil kita. Gak ada yang mundur dari Tuhan. Gak ada yang rasa sedih. Sampai Tuhan tutup mata. Jangan pernah takut. Makanya kalau orang tanya, siapa Yesus buat kamu? Saya punya jawaban yang agak unik. Saya bilang dia pemulung saya. Yesus pemulung. Saya bilang iya, dia pemulung buat saya. Kenapa? Kalau dia bukan pemulung, saya nggak pernah keluar dari tempat sampah. Sementara sama dengan kita. Kita ini ditemukan. Saya yakin Tuhan itu bukan Tuhan yang mesti kadang-kadang dicari. Dia yang turun nyari kita dan menemukan kita. Makanya saya berdoa, ada 48 orang yang nonton. Kalau ada yang nonton malam ini mengalami sebuah kesepian, kesunyian yang buat kita nggak nyaman banget, yang buat kita nggak bisa cerita ke banyak orang. Saya punya kabar baik, kamu nggak sendirian. Ini bukan kata-kata orang jualan obat. Yesus mencintai kamu dengan cinta yang ekstrim. Dia begitu mengingini kamu. Dia begitu pengen kamu tahu bahwa you are not alone. Kamu gak pernah sendirian. Omong kosong kalau ada yang bilang kamu sendirian. Bahkan kalau hatimu sendiri berkata kamu sendirian, jangan dengar. Karena dia hadir untuk itu. Makanya kalau ada yang ngerasa seperti itu, bangkit malam ini.
kamu punya alasan untuk bangkit. Alasannya adalah yang ciptakan dunia ini milih. Aduh, saya suka banget ngomong ini. Yang pencipta dunia ini milih tinggal di dalam kamu. Dia tidak tinggal di dalam gedung. Dia nggak tinggal di dalam planet. Nih, dengar baik, dengar baik, dengar baik. Please, please dengar baik. Orang lagi debat siapa yang layak masuk surga. Ini dengar baik. Yang punya surga ninggalin surga buat kita. Supaya kita tahu surga nggak ada artinya tanpa kita. Surga nggak ada artinya tanpa kita. Supaya kita tahu apa? Kita lebih penting dari surga. Makanya bersama dengan kita itu prioritas di dalam kehidupan Tuhan. Makanya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan nggak hakimi, Tuhan cari. Nah, saya nggak tahu, teman-teman, ada 44 orang nih. Kamu di rumah, kamu rasa home nggak di rumah? Banyak anak sekolah, doanya kuliah di luar kota, luar negeri. Supaya apa? Supaya cepat pergi dari rumah. Kamu di gereja, rasa home nggak? Nih ya, saya tutup dengan ini deh. Satu kali, ada satu orang nanya pertanyaan aneh. Bro, lo udah nikah belum? Udah. Terus pertanyaan keduanya aneh. Lu bahagia nggak, bro? Hah? Pertanyaan macam apa itu? Iya, lu bahagia nggak? Lu bahagia nggak di pernikahan? Oke, sekalipun gue nggak suka jawabannya, oke gue jawab. Jadi gini, bukan tugas istri saya buat saya bahagia. Tugas diri saya buat saya bahagia. Kalau orang nanya, bahagia nggak di gereja? Oh, bukan tugas gembala, bukan tugas gereja buat kita bahagia. Tugas diri kita bikin di hati ini bahagia. Bukan tugas orang tua buat kita bahagia. Bukan tugas pacar bikin kita bahagia. Kalau kamu punya Tuhan, itu tugasmu sendiri untuk buat dirimu bahagia. Thank you yang udah respon banyak. Ada yang sudah menyampaikan kejujuran, ada yang sudah mengomentari. Hormat, thank you. Ini bukan topik yang populer dibahas banyak orang. Ini topik yang deep. Yang setelah ini kita akan rasa, setelah live habis di kamar masing-masing, kita akan rasa bahwa kesepian, kesendirian itu real. Sama dengan Tuhan juga real. Jadi ya, bahagia itu keputusan. Makanya orang kalau nggak punya singleness, bahagianya di tempat lain. Signal, kuota. Ada orang yang nggak bisa nggak punya pacar. Gitu. Dan singleness akan menolong kita untuk mengerti satu hal ini. Apa itu cukup? Cukup itu penting. Ya, saya setuju. Ini yang saya sampaikan malam ini bukan populer opinion, unpopular opinion. Jadi opini-opini yang saya sampaikan bukan opini-opini populer. Makanya saya nggak terlalu setuju orang-orang bilang lo harus berkomunitas. Itu benar. Tapi kalau dia bilang gini, kalau lo nggak berkomunitas, lu nggak dalam satu buah kelompok, nggak semua orang punya komunitas yang baik. Percayalah, nggak semua. Andai kata kita nggak punya komunitas, percayalah, Tuhan itu cukup buat kita untuk melangkahkan kaki kita sampai kesudahannya suatu saat. Jadi saya nggak percaya ada anak-anak emasnya Tuhan aja. Saya percaya semua bisa buat sesuatu yang luar biasa. Waktu singleness itu ada. Jadi ingat sekali lagi, bangun support system dari dalam, hidupi Tuhan, hidupi singleness yang kuat. Oke, itu dulu dari saya. Yang mau bertanya, monggo silakan, atau saya kembalikan kepada yang berwajib. Oke, baik. Wow, luar biasa. Kak Yeri, thank you. Thank you. Ya, teman-teman, udah dengar apa yang disampaikan oleh Kak Yeri, sangat luar biasa. Jadi, teman-teman jangan beranjak dulu.
jangan beranjak. Mungkin teman-teman ada yang mau mengirimkan pertanyaan bisa langsung di kolom komentar, bisa dikirim. Nanti kita juga bacakan ada beberapa pertanyaan Kak yang masuk ke DM Student Movement. Nah, tapi sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada, saya pribadi mau coba sharing dan mungkin sedikit bertanya ke Kak Yeri. Nah, apa yang kita dengar malam hari ini, saya pribadi katakan itu luar biasa. Nah, ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Yeri, berarti seharusnya nggak ada yang perlu ditakuti lagi dengan rasa kesendirian itu. Betul ya Kak Yeri ya? Karena betul. Ada satu klub bola juga yang saya senang, dia punya apa tuh jargon "You'll never walk alone". Liverpool kan "You'll never walk alone". Nah, seharusnya di dalam kesendirian itu kita tadi Kak Yeri katakan justru ketika kita bersama Tuhan, kita nggak ada yang perlu lagi kita takutkan. Kurang lebihnya seperti itu, koreksi kalau saya salah Kak Yeri. Betul. Tapi di sisi lain, ketika kita punya prinsip seperti apa yang Kak Yeri paparkan tadi, bisa nggak kita akhirnya jadi terjebak di dalam kesombongan, Kak? Karena Kak Yeri tadi ada satu kalimat yang bilang, ya saya sebenarnya nggak terlalu setuju dengan pernyataan kita harus punya komunitas yang hebat, yang sehat, terusnya juga di balik pria yang sukses ada wanita yang hebat, segala macam gitu. Nah, seharusnya tanpa ada wanita yang hebat pun kita bisa jadi sukses jika bersama Tuhan, seperti itu kan? Nah, untuk membedakan antara memang kita punya keyakinan terhadap Tuhan dengan kita memiliki kesombongan, itu seperti apa, Kak? Karena jatuhnya kan nanti seolah-olah terlihat seperti sombong. Nggak butuh komunitas, yang penting ada Tuhan, kok bisa lah lakukan segala sesuatu, padahal bukan karena Tuhannya gitu. Jadi seolah-olah kan kayak terlihat sombong. Nah, untuk membedakan kedua hal tersebut, bagaimana Kak Yeri mungkin bisa secara singkat coba jelaskan? Kesombongan adalah bentuk nyata dari seseorang yang kehilangan singleness. Ya, dia bisa ngomong, aku nggak butuh orang lain. Tapi hasil akhir akan menentukan dia bisa apa enggak. Jadi kesombongan cuma part awal. Ketika orang sendiri nggak bisa sombong. Kalau dia nggak bangun singleness-nya dengan Tuhan. Jadi kalau kesendiriannya base-nya itu kesombongan, nggak akan bertahan. Pasti dia akan ngerecokin komunitas, dia akan lebih banyak menjadi pengkritik, lebih banyak menghakimi, lebih banyak dan sebagainya, lebih banyak membuat suasana nggak enaknya. Gitu. Artinya terlihat lah ya dari sikap-sikap hidupnya lah ya gitu. Dia bilang nggak butuh orang lain, tapi di sisi lain dia menggerecoki orang lain gitu kan, nggak butuh komunitas. Karena di sisi lain dia jadi pengkritik begitu ya. Iya, karena orang punya singleness aman aja. Tadi ada yang tanya tuh, kenapa banyak sekarang orang lebih senang pelayanan ke jalanan gitu kan? Ya itu menarik tuh. Kayak ya, karena gini, nggak tahu ya, ini ada 31. Ada yang rasa nggak sebuah kejenuhan di dalam pelayanan? Aduh, hari Minggu lagi, Sabtu lagi, 2 persiapan lagi. Saya ngajak orang ke gereja, kaget responnya saya. Bro, datang dong ibadah. Malas gue. Loh, paling 3 penyembahan, 2 pujian, khotbah, pengumuman, altar call, persembahan, 2 berkat pulang. Nah, artinya ketika orang menaruh sebuah stamina rohani dari pihak luar, katakanlah satu situasinya stuck, dia juga ikut stuck. Ya. Kalau dia membangun singleness, dia akan bisa mempengaruhi keadaan, bukan keadaan mempengaruhi dia. Nah, itu pentingnya singleness. Nah, sekarang kalau kita mau, banyak orang lebih pengen melayani ke jalanan karena ngerasa lebih heart to heart, lebih nyentuh hidup orang dibanding mungkin multimedia, singer atau usher, yang sebenarnya itu juga pelayanan yang baik. Tapi
isunya bukan di dua pelayanan ini. Isunya adalah kita melakukan sebuah pelayanan dalam stamina singleness yang oke, apa enggak gitu. Itu isu utamanya sih. Siap. Oke, baik teman-teman, rekan-rekan muda yang dengar acara ini, jadi nggak usah lagi kalian galau-galau nggak jelas ya. Oh, gua sendiri nih, gua nggak ada teman segala macam. Di dalam kesendirian kalian, tadi Ayeri coba jelaskan, kita harus sadar bahwa siapapun kita ini berharga di hadapan Tuhan. Bahkan tadi dikatakan kita ini lebih berharga daripada surga. Makanya Tuhan mau meninggalkan surga cuma untuk apa? Cuma untuk meraih kita, mengambil kita, seperti itu kan Kak Yeri kan ya? Tuh. Baik, kita baca ada beberapa pertanyaan nih Kak Yeri yang mungkin Kak Yeri bisa Boleh. berikan jawaban gitu yang masuk ke meja redaksi kami, ya ialah meja redaksi. Pertanyaan pertama begini nih Kak Yeri. Jadi sekarang posisi saya sedang diberhentikan melayani di gereja. Karena saya mengundurkan diri menjadi full timer di gereja saya. Jujur aku kecewa sih Kak, diberhentikan begitu aja. Nah, untuk menerima ini susah sih Kak. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk menyikapi ini? Intinya bagaimana agar tidak tenggelam dalam kekecewaan. Seperti itu Kak Yeri. Oke. Kita hubungkan dengan singleness ya. Singleness di dalam. Oke, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Hari ini leader, pemimpin hanya diakui ketika ada dalam struktur. Benar apa enggak? Kira-kira, ya kan? Iya dong. Anda full timer, oh Anda leader. Anda bukan full timer, Anda bukan leader. Karena leader hanya diakui ketika ada dalam sebuah struktur. Anda ketua youth bukan? Bukan. Ya berarti Anda bukan leader. Anda leader sesuatu itu enggak. Oh berarti bukan. Sedangkan, nah ini banyak orang suka, banyak orang juga gak suka. Leader itu identitas. Leader itu identitas. Kita bukan berjuang supaya jadi pemimpin. Kita berjuang karena kita pemimpin. Nah, saya minta nih 28 orang yang nonton tolong konsentrasi nih di poin saya ini nih. Saya butuh pelan-pelan. Waktu kita diciptakan Tuhan, kan, ya ini saya ngomong biologis. Dari sekian juta sel sperma terseleksi jadi satu, lalu bertemunya sel telur, kita lahir nih. Saya berdua plus 28 orang yang nonton. Artinya apa? Kita lahir dari satu benih yang bisa mengalahkan benih lainnya. Atau saya katakan, semua kita lahir dari benih pemimpin. Jadi kita lahir, kita itu pemimpin. Manusia itu pemimpin. Kalau dia cacat gimana Kak? Ya dia pemimpin. Kalau dia perempuan, dia orang nggak? Kalau dia orang, ya dia pemimpin. Nah jadi, jangan pernah berpikir kepemimpinan dan kredibilitas pelayanan kita hanya ditentukan kita full timer apa enggak. Makanya ini penting nih. Aduh, saya senang banget nih ngomong ini. Kalau pelayanan adalah panggilan hidup, nggak ada yang bisa pecat kita. Saya ulangi. Kalau pelayanan adalah panggilan hidup, nggak ada yang bisa pecat. Kalau kita salah, kita bisa buat benar lagi kok. Bertobat kok. Nah, makanya kita perlu punya singleness yang kuat. Karena orang yang punya singleness, ini dengar baik-baik. Dia bisa buat pertunjukan tanpa panggung. Dia bisa jadi berkat tanpa khotbah, tanpa mimbar, tanpa jadwal, tanpa instastory, tanpa mukanya muncul di warta. Makanya gini, awal tahun, saya suka cerita ngomong gini. Awal tahun saya dapatkan ini. Akan lahir yang namanya unfamous generation. Generasi yang nggak terkenal. Terkenal itu relatif. Sekarang contoh lah. Jam segini hampir semua hamba-hamba Tuhan besar live. Pak, bener nggak? Ya Pak, tinggal kita pilih aja mau nonton yang mana. Tapi bukan berarti hamba Tuhan yang kalau dia live yang nonton cuma 2, 3,
Itu nggak bisa dipakai Tuhan sedahsyat yang sekali live atau 300, 200. Makanya jangan anggap enteng orang. Disitulah fungsinya singleness. Gitu. Jadi full timer apa enggak menentukan. Banyak hal. Karena kita punya singleness. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua nih Kak Yari. Sip. Bagaimana cara agar kita tidak merasa sendiri sehingga tidak jatuh ke dalam dosa walaupun lingkungan sekitar kita sangat tidak mendukung? Ya, makanya memang aneh karena sendiri artinya nggak ada yang bisa dipegang. Waktu kita percaya Yesus juga nggak ada yang bisa dipegang. Tapi bukan berarti itu nggak menjadi sebuah real. Nah, kesendirian itu bukan secara fisik, secara spiritual. Makanya orang kalau punya Yesus, dia ditinggalin di pulau sendirian berbulan-bulan. Saya yakin dia bisa handle krisis hatinya. Ada yang dukung apa enggak? Nih, banyak orang mulai ngerokok bukan karena rokok enak. Orang pertama kali ngerokok banyak yang batuk kok. Tapi karena apa? Karena yang lain ngerokok. Banyak orang mulai minum alkohol karena apa? Orang pertama biasanya orang minum alkohol muntah kok. Tapi karena yang lainnya tetap minum, ya dia nggak enak sama yang lain. Nah waktu Yesus ada, dia bisa handle itu. Kita mau tinggal kita paling minoritas, tetap oke. Kita mayoritas juga oke. Nggak ada hubungannya dengan orang lain. Makanya kadang-kadang orang bilang kita ini, ya itu bisa dibilang sombong, bisa dibilang eksklusif. Tapi bukan itu. Kalau orang eksklusif nggak punya singleness, nggak akan kuat dalam eksklusifnya. Gitu. Jadi gitu sih. Deep. Oke. Real. Siap, Kak. Ada dua pertanyaan lagi nih Kak. Sebelum kita mungkin masuk kesimpulan dan power statement dari Kak Yeri, dan mungkin kita akan tutup dengan doa. Ada dua nih. Berikutnya, bagaimana? Shalom Kak, aku mau tanya, kalau kita udah rajin saat teduh, itu menjamin nggak kalau kita udah membangun hubungan yang baik sama Tuhan? Enggak. Saya jawab aja langsung ya. Enggak, karena yang dibangun sama Tuhan bukan cuma cara ibadah, tapi cara hidup. Bukan saat teduhnya. Kita sudah lakukan belum yang kita baca di saat teduh? Nah sekarang kalau orang nggak pernah saat teduh, apa yang mau dilakukan? Baca juga enggak. Jadi jangan berpikir setelah kita saat teduh auto nggak pengen onani, auto nggak pernah mikir jorok, auto ya udah baca saat teduh aja. Gitu loh. Bahkan ada orang yang beli buku harian sekali baca langsung satu buku. Supaya apa? Supaya sebulan gak usah satu dulu lagi. Jadi nggak auto. Yang Tuhan bangun itu bukan cara ibadah, tapi cara hidup. Gitu. Nah, cara hidup yang di dalam Tuhan itu yang membuat kita rasa oke. Begitu. Nggak auto gitu lah. Ya. Gitu. Karena banyak juga Kak ya yang berdoa, rajin ibadah, tapi kelakuannya juga jangan-jangan setan juga minder ngelihat tingkah lakunya. Iya, karena lebih jahat orang. Karena sekarang orang naruh standar kehidupan di aktivitas. Bro, apa kabar sekarang? Puji Tuhan udah mulai ikut choir, udah mulai ikut asyir, udah mulai ikut tim PW. Loh, itu kegiatan. Yang benar adalah waktu kita sendiri di kamar gimana? Waktu kita di kelas, di kampus gimana? Waktu kita sendirian kita oke nggak? Kita terobos lampu merah nggak? Kita buang sampah sembarangan nggak? Kita nyontek nggak? Itu gaya hidup, bukan cuma gaya ibadah. Nah, orang selalu konsennya di gaya ibadah. Seminar-seminar sekarang juga menekankan di cara ibadah. Saat teduh yang semakin baik, present worship yang semakin baik. Tapi lupa dengan gaya hidup yang makin baik, gitu sih. Oke, ini yang terakhir Kak, pertanyaan terakhir Kak. Sip. Bagaimana cara kita membangun singlenya kita supaya berguna buat orang lain?
Kalau orang tua kita mengekang kita, membuat kita nggak bisa jadi tokoh utama dan berkarya bebas. Jadi intinya gimana sih caranya supaya singlenya kita berguna buat orang lain. Tapi Oke. sementara orang tua mengekang kita nih Kak. Ya, ya, ini mungkin statement terakhir saya nggak populer. Ketika kita menjadi berkat, kita nggak perlu jadi tokoh utama. Kita nggak perlu jadi objek utama. Jadi gini, ketika banyak orang pengen ngalamin mujizat, sedikit orang pengen jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Ini contoh. Saya tutup dengan satu kesimpulan aja, satu kesaksian. Saya dulu pernah pengen punya handphone Android pertama. Saya nggak punya duit, apa yang saya lakukan? Saya robek majalah yang ada gambar handphonenya, saya doain tiap hari. Tiap hari saya doain handphone yang ada gambarnya doang. Satu kali saya pulang pelayanan, lalu kehabisan ongkos. Jadi saya jalan kaki nunggu angkot. Tiba-tiba di jalan kaki saya nendang satu benda. Yang pas saya angkat handphone ternyata. Persis seperti yang saya doakan. Kaget saya. Di situ reaksi pertama saya bersyukur, anggap ini jawaban doa, berkat, dan pujizat. Saya langsung berkata, oh Tuhan, saya dapat jawaban doa. Tapi tiba-tiba hati nurani saya bicara bahwa jangan ingin memiliki milik sesamamu. Dengan dongkol saya telepon pemiliknya, dengan dongkol. Dan pemiliknya angkat, terus saya suruh pemiliknya ambil, dan ternyata nggak lama dia datang, dia ambil handphonenya. Tadinya di tangan saya nih, yang selama ini saya doain. Lalu apa pembelajarannya? Saya nggak ngalami mujizat handphone. Saya nggak dapet. Sampai hari ini saya nggak dapet handphonenya. Tapi saya jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Jangan mau selalu jadi pemeran utama. Makanya kalau malam ini kita nggak populer secara rohani. Kita nggak, follower kita nggak banyak. Muka kita jarang muncul di iklan-iklan, di flyer-flyer. It's okay. Bukan itu patokannya. Sekalipun kita belum dapat jawaban doa, jadilah jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Sekalipun kita belum alami hal besar, jadilah hal besar itu sendiri untuk orang lain. Cara jadi berkat lewat singleness adalah seperti itu. Gitu sih. Oke, Kak Yeri, terima kasih buat berkatnya yang luar biasa malam hari ini, dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih teman-teman. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada salah-salah kata, mohon dimaafkan kami berdua. Dan untuk pengumuman minggu depan hari Rabu juga kita akan ada acara seperti ini lagi. Makanya teman-teman yang belum follow mungkin IG Student Movement bisa di-follow, dan Rabu di jam yang sama kita akan ada kegiatan seperti ini, dan tentunya dengan tema-tema yang menarik, dan juga bukan hanya sekedar menarik, tapi tentunya akan memberkati. Dan sekali lagi terima kasih buat kita semua, dan Kak Yeri mungkin bisa sedikit beri kesimpulan atau power statement, sekaligus minta izin tutup dalam doa. Ya jadi power statement saya sama lah kayak yang tadi di awal. Tidak boleh ada siapapun yang jadi matahari dalam hidup kita. Kita adalah matahari itu sendiri untuk hidup kita ketika kita punya Tuhan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah menghindar dari ruang kesendirian. Hadapi, telan rasanya, telan pahitnya, telan gak enaknya. Karena suatu saat itu akan berubah menjadi sesuatu yang manis. Karena tanpa disadari kita nggak sendirian, ada Tuhan di situ. Sekali lagi saya berdoa, ada 26 yang nonton malam ini, kita nggak selesai nonton live ini dalam keadaan yang sama, dalam artian kesepian. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, dimanapun saudara-saudaraku berada, aku berdoa dalam nama Yesus. Berikan rasa tenang, kalau ada hal yang menggelisahkan, teduhkan hati kami. Buat kami percaya bahwa kami tidak sendirian,
lebih besar yang menyertai kami dan yang mencintai kami. Berkati aktivitas istirahat malam ini, Tuhan yang sekolah, kami nggak tahu bagaimana proses belajar mengajar selanjutnya, kuliah, yang sudah menikah. Siapapun yang membutuhkan cinta yang dalam malam ini, aku berdoa dimanapun mereka nonton, lepaskan ya Tuhan. Lepaskan ya Tuhan, anugerah-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, blessing yang terbaik dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya Andreas Lenai dan narasumber kita Kak Yeri Patina Sarani. Terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Shalom. Thank you. Tuhan berkati. Thank you.